Selamat pagi, sahabat-sahabat dari Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Oma dan Opa, adik-adik, om dan tante semua yang bisa hadir menyaksikan acara ini bersama dengan saya, Ibu Susi, dan tamu kita, Opa Dias. dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Opa Dias, selamat pagi. Sehat pagi. selalu ya Pak ya. Selamat pagi, Luar terima biasa, kasih. pagi hari ini pagi yang luar biasa karena pagi ini kita akan membahas Santo Yohanes Bergmans sebagai pengaku iman. Ini adalah orang kudus yang saya sendiri terenyuh bagaimana dengan kesederhanaannya ya Opa ya. Tapi sesudah meninggal malah menjadikan banyak sekali pengaku-pengaku iman menjadi percaya akan Yesus Kristus sendiri. Silakan Opa. Yohanes Bergmans adalah tokoh orang kudus yang sangat terkenal sampai dengan zaman ini. Beliau mendapatkan nama dari orang tuanya yaitu Yohanes yang berasal dari kata Ibrani Yokanan. Oleh pengaruh bahasa Latin menjadi Ioannes. Dan Yokanan itu berarti Yahweh Sang Pengasih. Artinya Allah yang adalah mengasihi. pengasih. Santo Yohanes Bergmans adalah putra dari seorang ayah yang amat sangat bergiat di dalam mencita-citakan anaknya untuk supaya menjadi orang yang lebih baik dari ayahnya sendiri. Karena ayahnya adalah cuma seorang tukang sepatu. Ayahnya bercita-cita supaya Yohanes ini menjadi orang yang terkenal, orang yang lebih baik nasibnya daripada dirinya sendiri. Yohanes dari masa kecilnya sudah punya bakat untuk bercerita dan melakukan cerita-cerita. Yang terkenal dan paling disenanginya adalah cerita mengenai Daniel yang membela Susana. Ini cerita hanya didapat pada kitab suci orang Katolik, yaitu pada bagian yang disebut Deuterokanonika. Saudara kita Kristen tidak ada itu Deuterokanonika. Nah, kita punya itu, yaitu lanjutan dari kitab Daniel. Nah, kitab Daniel itu pasalnya sampai 12 dan Deuterokanonika itu ditambah beberapa pasal lagi. Jadi awalnya itu dari pasal 12 dilanjutkan ke pasal 13. Nah, pasal 13 ini hanya ada di buku Deuterokanonika. Di Alkitab kita ya. Ya. Nah, di situ ada cerita yang menarik tentang Daniel yang harus membela seorang istri pejabat yang cantik yang mau diperkosa oleh dua orang tua, bukan tua tetapi dua orang tua-tua, yaitu orang yang dikenal sebagai penasihat, orang yang bisa dicari jalan keluar. Menjadi panutan ya, sudah panutan, sudah dewasa sudah jadi ya. panutan. Nah, si Susana ini adalah istri dari seorang tokoh yang kaya namanya Yoyakim yang mempunyai rumah dengan sebuah taman yang bagus, di mana di dalam taman itu Susana sering beristirahat di sana, bahkan sering mandi di sana, ditemani oleh dayang-dayangnya. Di dalam perjalanan ada dua orang tokoh yang disebut orang tua-tua. Jadi bukan maksudnya orang sudah lanjut usia, tapi mereka sebagai orang-orang yang dipanuti. Ya, dihormati ya. Dihormati. Ya. Nah, di dalam perjalanan Susana yang bergelimang di dalam kekayaannya, orangnya Susana itu adalah istri yang cantik sehingga menjadi incaran dua tokoh tadi. Kemana Susana pergi, mereka selalu ngintip dan mengikuti. Lebih sering waktu berada di taman. Nah, pada suatu ketika Susana ingin mandi.
oleh dayang-dayang supaya pintu-pintu semuanya ditutup biar dia sendiri di dalam taman. Tetapi karena kedua orang tua-tua ini sudah Mengincar. sudah ingin sekali untuk bercengkerama dengan Susana ini. Jadi hari demi hari mereka selalu ikut sambil mengintip di kemana dia, sedang apa dia. Nah, ketika Susana akan mandi, dayang-dayangnya disuruh pergi sambil menutup pintu. Ternyata kedua tokoh ini sudah ada di dalam sambil ngintip. Setelah dayang-dayangnya pergi, kedua orang ini datang menggerebek si Susana yang siap-siap mau mandi. Ternyata Susana juga orang yang tegar hati. Dia berusaha untuk tidak melayani orang-orang ini. Tetapi kedua orang ini dengan tipu daya mereka menangkap dengan tuduhan bahwa dia akan diperkosa oleh seorang pemuda. Dan ketika kami berada di sana, anak muda ini kemudian lari meninggalkan taman. Nah, di situ Susana ini sangat gelisah bagaimana caranya saya harus menyelamatkan diri padahal saya itu tidak berbuat apa-apa. Dia berdoa dan di dalam doa itu Allah menjawab dia, maka seketika tampillah seorang muda, itulah Daniel. Orang muda ini mengatakan bahwa orang dua yang disebut orang tua-tua ini adalah penipu. Mereka menuduh dengan tanpa alasan, tanpa bukti bahwa mereka telah melihat bahwa Susana sudah berbuat yang tidak senonoh dengan anak muda ini. Ternyata lingkungannya, keluarga Yoyakim itu percaya bahwa si Susana tidak diapa-apakan. Dan orang yang dituduh, orang yang diceritakan bahwa sudah lari meninggalkan itu tidak ada sama sekali. Itu cuma rekayasa si kedua orang tua tadi. Akhirnya si Susana bebas dan Susana sungguh bersyukur kepada Tuhan karena doanya yang singkat dapat jawaban dari Tuhan. Nah, itu salah satu cerita singkat yang menjadi kegemaran Yohanes Bergemans dalam lelakonnya. Karena dia juga suka bermain di dalam acara-acara tentang cerita-cerita di dalam kitab suci. Nah, itu salah satu contoh yang menyolok di dalam kehidupan Yohanes Bergemans pada waktu mudanya. Itu yang dapat saya selipkan sedikit tentang cerita dia. Kenapa dia suka cerita itu ya? Iya. Ya. Selanjutnya kita bisa melihat di dalam perkembangan masa mudanya. Dengan keadaan orang tua yang hanya bekerja sebagai tukang sepatu, sedangkan dia mempunyai suatu semangat juga cita-cita ayahnya supaya anaknya ini menjadi orang yang baik, orang yang lebih berhasil. Maka Yohanes mulai belajar dengan tekun, dengan mulai mencari jalan untuk belajar bahasa Latin. Ternyata dalam belajar bahasa Latin ini Tuhan mempertemukan dia dengan seorang imam Yesuit yaitu Peter Emmerich yang mengajarkan bahasa Latin. Ya. Ternyata Yohanes Bergemans ini anak yang sangat pandai. Sehingga Peter Emmerich ini di dalam berbagai kegiatan, Peter Emmerich ini, imam ini, suka membawa Yohanes pergi kemana Peter itu bertugas. Dan oleh karena itu, Yohanes Bergemans sering melihat suasana di dalam pasturan, di dalam biara-biara, sehingga keinginan untuk menjadi orang biarawan menjadi sangat tinggi. Akhirnya dia bertekad untuk menjadi imam. Lalu mencari sekolah
di Kolese Yesuit. Di sana dia belajar, tetapi dengan penuh prihatin karena orang tuanya yang tukang sepatu itu mengalami kemerosotan dalam usaha. Sedangkan ibunya semakin hari menjadi semakin lebih karena sakit-sakitan. Jadi orang tuanya mengajak supaya berhentilah studi karena kondisi ekonomi yang semakin lemah. Yohanes Bergemans merasakan ini, keprihatinannya ini, tetapi keinginannya untuk menjadi imam itu sangat tinggi. Maka dia mulai berusaha untuk menjalani hidup untuk menjadi seorang imam dengan belajar lebih giat lagi dengan ekonomi yang harus diperhitungkan baik supaya dia bisa terus menjalankan cita-citanya ini. Akhirnya ayah ibunya mengalah, menyetujui Yohanes Bergemans untuk belajar, akhirnya menjadi seorang imam Yesuit. Sesuai cita-cita anaknya ya. Nah, ini adalah suatu keberhasilan dari kerja keras Yohanes Bergemans dengan usaha di dalam membiayai hidup ketika melanjutkan studinya ini dengan hidup yang sangat sederhana, yaitu makan sehari-hari dengan roti kering yang merupakan suatu kehidupan yang sangat prihatin, tetapi gitulah dia menjalaninya untuk mencapai cita-citanya. Disinilah dia dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat besar usahanya, niatnya untuk menjadi seorang imam, dan ayahnya sangat merestui sehingga akhirnya si Yohanes Bergemans dengan hidup sederhananya akhirnya dia bisa berhasil menjadi seorang imam Yesuit. Itulah secara singkat hidup religiusnya. Selanjutnya dia mendapat satu bimbingan rohani dari Santo Aloysius. Santo Aloysius itu memberikan suatu gambaran bahwa lebih baik menjadi kudus saat masih muda. Setelah, kalau tidak menjadi kudus maka tidak ada artinya. Nah, di sini memberikan kekuatan iman kepada Yohanes Bergemans untuk mulai menata hidupnya dengan sungguh-sungguh hidup secara benar di dalam Tuhan. Nah, disinilah dia mulai menjalani hidup sebagai seorang imam yang sangat sederhana, yang sangat bekerja giat, menghadapi segala sesuatu dengan cara yang sederhana. Jadi tidak dengan secara besar-besaran, tetapi melihat melalui suasana, usaha, perilaku yang sederhana-sederhana saja. Hal-hal yang kecil, yang penting setia ya, Pak Opa ya. Ya. Perjalanannya setelah menjalani hidupnya yang sederhana itu, sempat juga menjadi pelayan di sebuah katedral. Ini semua adalah usaha-usaha untuk supaya dapat mencapai cita-citanya yang sangat dirindukan itu. Dia juga menyentuh ayah ibunya dengan sebuah kalimat yang sangat sederhana tetapi sangat menyentuh, bahwa saya bersyukur karena saya boleh mendapat kehidupan, tetapi saya juga bersyukur karena saya boleh meninggalkan ayah ibu. Jadi dia bersyukur dan dilahirkan, kemudian dia pamit ya, Opa ya. Dia pamit karena dia harus meninggalkan dipanggil, semua ya. Dia meninggalkan ayah ibu, tetapi dia bersyukur karena ayah ibunya telah memberikan dia hidup di dalam keluarga. Tetap dia harus meninggalkan karena dia harus menjadi seorang imam, hidup di dalam kerohanian. Luar biasa. Iya.
Itulah kehidupan riwayat hidupnya yang singkat tetapi sangat bermanfaat bagi kita-kita yang mendengarkan itu. Itulah riwayat kehidupan Sang Yohanes Bergmans yang di dalam perkembangan selanjutnya gereja mengangkat dia sebagai pelindung anak-anak muda. Jadi para orang tua yang ingin mempunyai anak atau cucu dengan nama Yohanes Bergmans adalah sebagai seorang yang sangat meneladani hidup Yohanes Bergmans itu dengan amat sederhana, yaitu bahwa Yohanes Bergmans sangat gemar di dalam bergaul dengan anak-anak seumurnya. Nah, ini terjadi di dalam waktu yang singkat karena dia hanya berusia sampai dengan 22 tahun. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Santo Aloysius bahwa lebih baik menjadi orang kudus dari sejak muda. Setelah itu tidak ada artinya lagi. Maka dia sungguh memperhatikan tentang idenya Santo Aloysius itu, sehingga walaupun dalam usia muda dia sudah berarti bagi sesama, bagi gereja maupun bagi keluarga. Itulah orang-orang sekelilingnya ya, Opa ya. Sesudah meninggal terus bagaimana, Opa? Di dalam kehidupannya yang singkat itu, pada tanggal 13 Agustus, yaitu 2 hari sebelum pesta perayaan Bunda Maria diangkat ke surga, kan tanggal 15. Tanggal 13 beliau meninggal dalam usia yang sangat muda, 22 tahun. Tetapi masyarakat gereja itu sudah mengenal dia sebagai seorang kudus selama hidupnya, karena dia perbuatan baik yang sangat menonjol, sudah menjadi orang kudus. Dan setelah meninggal, Yohanes Bergmans akhirnya mendapat penghargaan setelah 200 tahun kemudian, yaitu dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-9 setelah 200 tahunan. Karena Yohanes Pembaptis, Yohanes Bergmans kan lahirnya tahun 1599. Kemudian dinyatakan Beato tahun 1800-an. Ya, betul. Nah, kemudian dalam waktu yang amat singkat dari Beato oleh Paus Leo ke-13 dia dinyatakan santo. Jadi dikanonisasikan menjadi Santo Yohanes Bergmans. Itulah riwayat singkat dari Santo Yohanes Bergmans. Suatu nama yang indah bagi kita, mungkin juga kita bisa jadikan sebagai pelindung di dalam perjuangan hidup kita, karena Yohanes itu hidup dengan sangat sederhana, menyadari bahwa orang tuanya hidup dalam suatu keterbatasan, maka dia di dalam kehidupannya pun dia menjalani secara sederhana, yaitu dengan hidup yang sederhana yang disebut mengalami kehidupan yang asketik. Jadi hidup apa adanya, sederhana. Seperti contoh tadi, dia makan setiap hari dengan roti kering. Itulah secara singkat kehidupan Yohanes Bergmans, tetapi sangat berkesan bagi kita yang menjalani hidup ini. Kiranya anak-anak kita bisa melihat jalan hidup Santo Yohanes Bergmans ini yang sungguh-sungguh taat kepada ajarannya dengan berusaha sendiri tanpa bantuan orang tua, mencari nafkah sendiri, misalnya bekerja di katedral dengan mendapatkan upah sebagai seorang pembantu di katedral,
Itulah untuk menafkahi hidupnya, untuk belajar akhirnya menjadi seorang imam. Demikianlah suatu cerita singkat dari Santo Yohanes Berghemans. Terima kasih Pak Dias untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Sebelum kita tutup acara hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yohanes Berghemans, doakanlah kami. Doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini yang mendatang. Hari ini